Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami tidak memuji serta merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu serta menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah sebuah pertanyaan. Tubuh Kristus banyak atau satu? Nah, kita akan baca dua buah ayat sekaligus. Yang pertama di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita, saudara dan saya, adalah anggota tubuhnya. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sungguh pun anggota itu banyak, tetapi tubuh satu saja. Saudara sekalian, ketika saya mencari
arti atau definisi dari tubuh sebagai berikut. Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia, dan tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Tubuh itu hanya satu. Tubuh saya ini satu. Tetapi ada kepala, ada leher, ada batang tubuh saya dengan 2 kaki dan 2 lengan. Anggota-anggota tubuh yang banyak tidak pernah komplain. Mereka tidak pernah saling mengeluh. Bahkan saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, semua organ atau anggota tubuh manusia yang jumlahnya 2 itu pasti berbeda ukurannya. Telinga kiri, telinga kanan saya panjangnya berbeda. Mata saya yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri lebarnya juga berbeda. Tetapi tidak pernah saling komplain, tidak pernah saling mengeluh. Nah, sesungguhnya fungsi dari organ-organ tubuh, anggota tubuh dalam satu tubuh adalah saling melengkapi. Itu faktanya. Hanya sayangnya di dalam berbagai situasi dan kegiatan, anggota tubuh Kristus seringkali merasa iri atau bahkan merasa lebih. Padahal justru semestinya saling melengkapi. Atau jangan-jangan ada di antara saudara dan saya yang sebagai anggota tubuh Kristus merasa begini, aduh, aku nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya ingin mengingatkan, jangan pernah merasa rendah diri seperti itu. Karena ketika saudara dan saya menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka sesungguhnya Tuhan sudah punya rencana tertentu yang indah dalam hidup saudara dan saya melalui apapun yang kita miliki, kemampuan, talenta, atau apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Percaya diri bahwa kita ditempatkan Tuhan di tempat ini, di tempat kita masing-masing untuk bermakna, melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berbagai kesempatan, saya pernah mendengar, alah, kamu kan hanya kaki, posisimu dalam berbagai kesempatan selalu di bawahku. Organisasi kamu di bawahku, kecakapan kamu di bawahku, aktivitas kamu di bawahku, nggak ada apa-apanya. Ada lagi yang mengatakan, alah, kamu kan hanya tukang bicara, bisa ngomong doang, nggak aktif berjalan seperti saya. Padahal seseorang itu fungsinya dalam tubuh sebagai mulut yang memang harus berkata-kata dan berbicara, menguatkan barangkali. Sementara orang lain memang fungsinya dalam tubuh adalah sebagai kaki yang punya mobilitas yang tinggi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Atau ada keluhan-keluhan yang lainnya. Kamu kan hanya ini, kamu kan hanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, mari Bapak, Ibu, saudara, dan saya saling melengkapi. Kalau Bapak, Ibu, saudara, dan saya jago bermain musik, mari bermain musik dengan sehebat-hebatnya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, saudara saya sebagai mata yang berfungsi untuk memperhatikan jemaat dan orang lain, mari kita lakukan itu. Atau ketika Bapak, Ibu, saudara saya sebagai tangan yang berfungsi untuk menyalami mereka, jemaat yang ada, saudara-saudara yang ada, mari kita lakukan fungsi itu. Atau barangkali Bapak, Ibu, saudara dan saya berfungsi sebagai telinga dalam bagian tubuh Kristus untuk mendengarkan
curhatan orang-orang yang rindu menyampaikan keluhan mereka, penderitaan mereka, atau kesaksian hebat mereka, mari dengarkan dengan hati juga. Sehingga kemudian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menjalankan fungsi kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Kembali saya ingatkan bahwa setiap bagian tubuh manusia yang jumlahnya 2 selalu beda ukurannya. Apapun itu yang jumlahnya 2. Kalau tubuh kita tidak pernah saling komplain atau saling merendahkan, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pelajaran yang Allah berikan melalui tubuh kita menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak untuk saling komplain, tidak untuk saling merendahkan, tetapi kita saling menguatkan, menjalankan fungsi dan tubuh kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Yang menyanyi, mari nyanyikan pujian penyembahan dengan benar. Yang memiliki mulut untuk memuji, menguatkan sesama kita, mari lakukan. Yang punya mata untuk memperhatikan, mari kita gunakan. Yang punya telinga untuk mendengarkan kesaksian dan mendengarkan mereka yang butuh perhatian, mari kita kerjakan. Dan yang memiliki kaki untuk berjalan, memperhatikan, menghampiri mereka, mari kita kerjakan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai bagian tubuh Kristus yang Tuhan tempatkan di GPDI Tiberias Bogor, itu menjadi anggota tubuhnya yang fungsional untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Mau? Tuhan Yesus berkati. Kita akhiri renungan kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menempatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala. Jadikan kami anggota tubuh yang fungsional, yang produktif, yang berfungsi dengan benar dan baik, bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan di lingkungan kami mengikuti pendidikan, kami bekerja, kami bersosialisasi, jadikan kami orang-orang yang bermakna untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat pagi, semangat menjalankan fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus